Bukan anak yang memberikan bapaknya untuk suatu kebahagiaan, tapi seorang bapak memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Doa untuk kita itu namanya ego. Kalau kita mendoakan, doakanlah orang itu menjadi sempurna. Kita untuk mencari damai saja di dalam kehidupan kita susah. Tapi kalau kita mencari damai di dalam Yesus, kita akan memiliki kemuliaan. Mari kita akan buka saudaraku Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan dari antara segala bangsa, dari segala tempat yang kamu telah bercerai-beraikan, demikian Tuhan, demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari aku telah kamu buat. Poin pertama adalah hari depan penuh harapan. Bagaimana kita harus menempuh hari depan kita punya harapan? Saudaraku, bukan anak yang memberikan bapaknya untuk suatu kebahagiaan, tapi seorang bapak memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Bukan anak yang mengumpulkan hartanya untuk bapaknya, tapi bapak yang mengumpulkan hartanya untuk anaknya. Cuma anak ini dituntut harus bagaimana harus kita melakukan supaya kita hidup berkenan kepada keluarga kita atau orang tua kita, supaya kita anggaplah ada orang tua kita. Kalau bapak, bagaimana kita menyenangkan hati bapak supaya bapak itu mengasihi kepada anaknya? Di dalam baca saja 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya untuk anak-anaknya. Jadi bapak kita mengumpulkan hartanya untuk kita, sebagai untuk kita, untuk anak-anaknya. Sebagai anak, bagaimana caranya kita harus menyenangkan hati bapak kita? Nah, ini yang kita harus hadapi dengan kehidupan hari lepas hari. Kalau kita tidak mengasihi kepada orang bapak kita, saudaraku, hidup semau gue, tidak bisa diatur dan tidak bisa diajar. Bagaimana bapak bisa mengasihi anaknya, dan bagaimana bapak bisa mengasihi sebagian hartanya pada anaknya kalau anaknya tidak peduli kepada bapak? Maka di dalam kehidupan kita sebagai anak, kita harus peduli kepada orang tua, peduli kepada bapak kita harus menghormati, mengasihi, dan menyayangi. Terlebih-lebih kita harus punya ketaatan, punya aturan dalam hidup. Poin kedua, diajarkan kita datang untuk berdoa. Dikatakan di Roma, Yeremia 12. Dan apabila kamu berdoa, dan bila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Doa kita seperti apa sih? Doa untuk kita itu namanya ego. Doa keperluan diri kita sendiri itu namanya egois. Kalau kita mendoakan, doakan saudara-saudara kita. Doakanlah saudara-saudara kita yang dalam kebutuhan. Doakan saudara-saudara kita yang dalam terjepit. Kalau kita mendoakan, doakanlah orang itu menjadi sempurna. Sempurna dalam pekerjaan, sempurna dalam pelayanan, sempurna dalam kata-kata. Itu yang harus kita doakan. Korintus 13, 2 Korintus 13 ayat 9. Dikatakan, saudaraku, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Kalau kita mendoakan untuk diri kita sendiri, itu namanya ego. Kecuali kita bersatu, bersama, kita berdoa untuk diri kita, untuk badan kita,
Boleh, tapi kalau kita terutama kita harus mendoakan saudara-saudara kita. Bila guru kita doakan bangsa dan negara supaya menjadi damai sejahtera, supaya COVID terhindar dari bangsa dan negara kita. Supaya dikatakan doa yang dalam kami kan yaitu supaya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi sempurna dalam doa. Jangan kita mendoakan hanya kepentingan kita sendiri. Jangan kita hanya mendoakan keperluan kita sendiri. Jangan kita waktu kita lagi susah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Bila perlu kita mendoakan orang lain supaya orang itu menjadi sempurna. Di dalam pelayanan kita harus mendoakan saudara-saudara kita. Apapun yang terjadi kita harus mendoakan supaya orang itu menjadi sempurna dalam pekerjaan melayani Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Kita harus belajar mendoakan. Kita buka saudaraku Yeremia 14 29 ayat 14. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa-bangsa dan dari segala tempat kemana kamu yang kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Di sini kita ada poin adalah aku akan memulihkan. Aku akan memulihkan saudara-saudara dan saya. Kita dapat dipulihkan, dikatakan aku akan memulihkan keadaanmu, aku akan memulihkan seluruh dalam kehidupanmu, aku akan memulihkan apa yang kau minta kepadaku. Kita buka Efesus 1 ayat 13. Dalam dia kamu, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Kita dimulihkan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam firman Tuhan, saudaraku, setiap manusia mendapat pemulihan. Itu alangkah indahnya. Kalau dalam kehidupan saudaraku, memang di dalam kehidupan kita untuk mencari damai saja di dalam kehidupan kita susah. Tapi kalau kita mencari damai di dalam Yesus, kita akan memiliki kemuliaan. Kalau kita mencari damai di dalam Yesus, kita akan memberikan suatu kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita yang kuberikan kepadamu. Tinggal kita bagaimana mengikuti Yesus. Jadi kita harus melakukan, memiliki suatu kasih, suatu taat, kepedulian. Terlebih-lebih dikatakan saudaraku, kita gak usah berlebih-lebihan memiliki kasih setia taat. Kita doakan saja mereka akan menjadi sempurna dalam pelayanannya, sempurna dalam rumah tangganya, sempurna dalam kehidupannya, sempurna dalam bisnisnya. Itu aja.